Selamat datang di Antox Podcast, Untarian Podcast yang akan ngebahas tentang hal-hal yang menarik ada di tengah masyarakat, mau itu isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel di bidangnya. Nah, saya Tia tidak akan sendirian, tapi saya akan bersama rekan saya, Sarah. Ya, Sarah, apa kabar Sarah? Luar biasa. Luar biasa. Masih pagi soalnya, harus Masih semangat. pagi, betul. Nah, ini juga diinfokan nih ke teman-teman. Bisa melihat, menyaksikan, dan mendengar podcast ini di mana aja. Kalian bisa mendengarkan Antok Podcast ini di YouTube Untari Jakarta, di Spotify dan juga SoundCloud. Oke, nah ini episode pertama ya Sarah ya. Pertama banget. Deg-degan ya Sarah? Banget. Lumayan ya. Tapi menyenangkan. Seru banget. Namanya juga ngobrol-ngobrol seru ya. Iya, Oke. ngobrol seru. Yang namanya ngobrol seru. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tidak hanya berdua, tapi kita kehadiran tamu istimewa yaitu Dr. Velma. Apa kabar, Dok? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa, Sarah? Kita mau ngobrolin sebuah isu ya, perbincangan yang lagi hangat di masyarakat, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu sama dokternya. Ayo. Ya, supaya orang juga bisa dengar Dokter Velma siapa. Yuk. Jadi Dokter Velma itu seorang dokter pastinya, tapi juga merupakan seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Dan Dokter Velma ini juga seorang spesialis penyakit dalam. Dan menarik nih Bu Tia, ternyata Dokter Velma itu juga pernah mengikuti penelitian terkait COVID-19 ya? Di Sydney ya, Dok ya. Betul. Luar biasa. Memang inilah kelebihan dari podcast Untar ya, Iya. menghadirkan Narasumber yang kredibel. Dok, ini pandemi nih, Dok. Terus bagaimana nih kabar teman-teman di tenaga kesehatan terkait dengan pandemi COVID ini? Pertanyaannya serem, Tia. Iya, tahu-tahu serem ya. Jadi gloomy ya, pagi-pagi gloomy. Gimana, Dok? Jadi teman-teman tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tugas yang membantu merawat pasien, saat ini terus terang sampai pada titik jenuh. Titik jenuh dalam artian kami masih dalam tanda kutip senang merawat pasien COVID. Cuman mood kami tuh jadi terpengaruh oleh naik turunnya kasus gitu. Jadi misalnya pada saat kami lihat di UGD kami pasien COVID-nya banyak, aduh banyak lagi, kapan selesainya ya gitu. Lalu pada saat kami lihat kasusnya rendah, aduh semoga ini terus-terusan rendah ya gitu. Tapi sayangnya bulan kemarin rasanya kasusnya agak turun tuh, kami senang. Bulan ini banyak lagi. Dan kasus-kasus yang agak beratnya memang mulai banyak lagi gitu. Jadi kami lelah dalam artian kapan ini berakhir, lalu kapan obat yang betul-betul mempan buat COVID itu ditemukan, kapan semuanya vaksinasinya dapet. Terus kemudian kami harus memakai baju seperti astronot, mungkin Sarah sama Tia juga tahu. Pada saat pakai baju astronot itu kami makan minum susah gitu ya. Lalu kami harus sering menyampaikan kabar jelek kepada keluarga pasien yang sebetulnya adalah beban moral buat kami gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kami ya, kita masih di sana. Tapi ya gitu deh gitu. Dengan suasana hati yang bergejolak terus tiap harinya. Betul sekali. Iya. Masyarakat perlu tahu ya bahwa tenaga kesehatan kita ini berjuang segitunya. Karena gitu. sering orang kan menganggap tuh kayak dokter garda terdepan, mereka yang bertanggung jawab mengenai kesembuhan dari seseorang. Padahal di sisi lain dokter juga berharap masyarakat juga ikut berkontribusi ya, ikut kerjasama untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi gitu, itu COVID-19. Iya betul. Kalau misalnya masyarakatnya tetap cuek aja gitu ya angkanya nggak akan turun ya Dok ya. Betul. Kita tuh sebetulnya paling sedih kalau pas datang kita tanya, ini ada riwayat kontak COVID? Oh iya, kami kemarin habis makan bareng atau habis ada acara bareng, sempat lepas masker. Wah, kalau kayak gitu aduh pusing bisa gitu. Jadi ya mungkin kadang-kadang ada rasa risihnya di situ gitu. Mungkin nggak sih itu Dok tantangan terbesarnya ya dari masyarakatnya itu sendiri yang nggak mau peka, nggak aware kayak gitu ya Dok ya? Saya akan bilang iya dan enggak ya, karena sebetulnya mengenai awareness kita kurang aware apa lagi sih. Saya rasa Tia, Sarah, teman-teman lain di sini juga semuanya udah sangat mengerti mengenai COVID, mengenai penularannya. Cuman memang ada beberapa hal yang kita suka miss gitu loh. Misalnya sebetulnya kita sering dapat kasus tuh dari 2 tempat loh. 1 klaster kantor, 2 klaster keluarga. Gitu. Jadi misalnya orang keluar bekerja,
datang ke rumah, di rumah kan siapa sih yang pakai masker? Nggak Iya. ada kan Iya. gitu. Nah, biasanya sekeluarga dapat kasus banyaknya dari situ tuh gitu. Jadi ada seseorang yang membawa pulang. Nah, kalau di klaster keluarga kan nggak ada yang bisa kita salahin. Iya. Semuanya kan juga kalau dalam rumah semua orang awareness-nya rendah. Mungkin yang harus lebih hati-hati yang sering keluar rumah itu gitu jadinya. Apalagi kalau misalkan di rumahnya ada orang-orang yang masih usia senja ya, yang Betul. sangat gampang Lebih rentan terpapar. begitu ya. Betul, usia senja, kemudian ada penyakit macam-macam, penyakit kronik, atau malah ada anak kecil. Karena anak kecil itu sering gejalanya nggak sehebat orang dewasa. Mungkin dia cuma ya batuk sebentar, ya pilek sebentar. Kadang-kadang kita nggak duga mereka COVID loh. Tapi mereka jadi penyebar untuk anggota keluarga lain gitu jadinya. Gitu. Sering miss-nya di situ, gap-nya ya, rasanya di situ. Kadang dianggap batuk dikit, batuk biasa, kan juga beberapa hari kelar gitu. Tapi ternyata itu pemicunya ya. Betul, anak kecil kan siapa sih yang nggak batuk pilek? Anak Iya, kecil iya. semua juga batuk pilek gitu. Betul. Enggak. Ini saya aman. Saya aman. Ini saya aman kok. Enggak. Ini saya aman. Nah, berarti vaksin bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, Dok ya, untuk menyelesaikan wabah COVID ini gitu. Bisa. Kalau ditanya Tia apakah saya yakin 100%, saya bilang secara keilmuan kita belum bisa benar-benar yakin 100% bahwa vaksin ini bisa melindungi gitu. Kan namanya juga semua masih dalam tahap penelitian. Vaksin penelitian, obat penelitian gitu. Cuman kalau dari hasil penelitian awal sih hasilnya cukup baik lah, cukup bisa mengcover. Sebetulnya targetnya gini loh, dengan hasil penelitian vaksin yang demikian, andai kata jumlah orang yang banyak divaksin di Indonesia, itu sudah cukup untuk mencegah penularan. Paling enggak kalau kena tuh enggak berat-berat amat gejalanya. Gitu. Jadi sebetulnya saat ini target kita adalah memvaksin orang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Itu yang paling ideal menurut saya. Tapi sebelumnya nih, Katia udah divaksin belum? Oh, udah. Oh, udah. Vaksin Waktu apa? kecil, BCG sama polio. Mohon maaf nih, kita ngomongin vaksinasi COVID. COVID ya? Iya. Masih menunggu kejelasan. Oh, menunggu Tapi kejelasan. sudah mendaftar. Tapi saya sudah daftar, Dok. Saya sudah daftar. percaya. Percaya. Kalau dokter sendiri berarti udah divaksin dong. Udah. Oh, udah sejak Karena dulu ya, di berarti kan tenaga awal ya. kesehatan duluan ya. Awal, betul. Saya dapat kejadian. Ya, saya dapat giliran yang awal sama teman-teman nakes lain waktu itu. Menarik. Gitu. Sudah 2 kali sih kami ya. Oh, ini udah yang keduanya ya? Sudah, kami semua udah 2 kali. Kecuali mungkin nakes-nakes yang pernah terinfeksi COVID, kan sempat tertunda vaksinnya. Iya. Gitu. Namun sekarang mereka sudah dapat vaksin yang sebenarnya nih. Jadi kan peraturannya kalau sudah kena COVID, 3 bulan kemudian boleh vaksin. Nah, sekarang nakes-nakes yang pernah kena COVID itu, karena rata-rata sudah lewat 3 bulan, sudah mulai dapat vaksin. Gitu. Oke. Nah, Dok, kira-kira nih, kan kalau ngomongin vaksin, orang-orang kan juga pengen tahu kan, maksudnya apa aja sih yang harus mereka aware gitu, faktor apa aja yang harus diperhatikan ketika mau vaksin. Mungkin kan kalau misalkan donor darah semua orang tahu gitu ya, tapi kan vaksin ini kan lagi booming ya, maksudnya banyak pembicaraan yang gak benar gitu ya. Berseliweran informasi lah di masyarakat. Ada yang bilang kalau misalkan vaksin nanti seperti ini, atau kalau sebelum vaksin harus gini dulu. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih, kira-kira faktor apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita tuh divaksin vaksinasi COVID-19 ini? Iya, jadi sebetulnya persyaratan vaksin COVID-19 ini cukup sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena sebetulnya hanya sekitar 3 kelompok yang tidak boleh vaksin. Yang pertama adalah orang yang ada riwayat alergi dengan vaksin COVID pertama, misalnya. Atau vaksin lain, misalnya vaksin influenza, itu harus disampaikan ke tenaga kesehatannya. Apakah saya masih boleh vaksin? 1, riwayat alergi. Kemudian kedua, pasien autoimun yang nggak terkontrol. Misalnya amit-amit ada lupus, amit-amit ada gangguan pembuluh darah gitu. Semua penyakit autoimun pada prinsipnya kalau belum terkontrol sebaiknya tidak atau ditunda dulu vaksinnya. Lalu yang ketiga adalah orang yang lagi sakit infeksi. Misalnya orang yang lagi TBC paru, orang yang lagi infeksi saluran nafas, batuk pilek gitu. Pada saat dia lagi terinfeksinya itu nggak boleh vaksin. Selebihnya kalau ada penyakit-penyakit lain, apapun yang terkontrol, misal pun kanker terkontrol, kelainan apapun terkontrol, itu semuanya boleh vaksin. Gampangnya, kalau ragu, berobat dan tanya ke dokternya, saya boleh vaksin. Yang penting tanya ya, berani nanya. Betul, kalau nggak nanya nanti susah di jalan. Berarti Dok, kalau misalkan orang-orang mikir, gue gak mau vaksin, gue punya penyakit ini, penyakit itu, selama mereka belum bertanya juga ke dokter, maksudnya belum didiagnosis dia kenapanya, sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, baik aja ya untuk divaksin. Boleh. Selama pasiennya terkontrol dan minum obat rutin.
Satu lagi mungkin yang suka membuat keraguan ini lansia ya, yang di atas 60 tahun gitu. Teman-teman bisa lihat di internet banyak ada skor rapuh namanya, RAPUH gitu. Nanti mungkin untuk yang punya orang tua lansia bisa diisi skor rapuhnya. Kalau skor rapuhnya lebih dari 2, disarankan nggak vaksin. Tapi itu juga nggak mutlak. Tanya ke dokternya, apakah dengan skor rapuh lebih dari 2, kondisinya begini, boleh vaksin atau enggak. Itu nggak mutlak. Yang mutlak cuma tadi, riwayat alergi, lagi infeksi, sama autoimun lagi nggak terkontrol. Udah, itu aja. Gitu. Skor rapuh tuh apa ya, Dok? Jadi skor rapuh itu sebetulnya membahas kerentanan lansia. Misalnya contoh pertanyaannya, apakah bisa berjalan sendiri? Apakah bisa naik tangga? Aktivitasnya bagaimana? Seperti itu. Kalau sebagian besar jawabannya nggak bisa, artinya skornya makin tinggi tuh. Kalau skornya makin tinggi, berarti kemungkinan si lansia itu mungkin dinilai nggak terlalu sehat buat vaksin. Gitu. Tapi tetap itu nggak mutlak. Mesti ditanya. Kalau seandainya memang skor rapuhnya tinggi tapi kira-kira lansianya sehat, kenapa enggak? Gitu. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri. Betul. Karena beberapa faktor, cuman aduh gue COVID nih. Tapi harus perlu ditanyakan juga ya sama dokter pastinya kan, supaya dia tuh bisa ngasih tahu lebih baiknya tuh pengobatannya, penanganannya seperti apa. Lebih baik kita bertanya di awal daripada kita mendiagnosis diri sendiri tiba-tiba ternyata beneran COVID gitu kan. Mendingan tanya. Kalau emang dokter menyarankan untuk vaksin lah, gitu kan ya. Betul. Tadi itu kan yang nggak boleh itu alergi ya. Iya. Saya alergi Dok. Alergi apa? Alergi kenyataan. Sama ingatan akan mantan itu susah. Susah ya. Itu susah sembuh kan. Ada obatnya nggak, Dok? Ada obatnya nggak? Vaksin ya? Berobat. Oh boleh. Nanti habis sesi ya Dok ya. Soalnya ini kita private ya. Boleh. Mungkin di next podcast berikutnya private ya. Oke, Dok, kalau misalnya vaksin nih, kan orang takut kalau misalnya ada efek sampingnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih efek samping terkait vaksin? Ada. Kalau saya bilang nggak ada itu bohong. Jadi efek samping vaksin yang paling sering terjadi itu demam, kemudian pusing, kemudian tempat injeksinya pegel atau gatal, kemudian rasanya lemes, atau bahkan ada orang yang ngeluh habis vaksin lapar, katanya gitu. Itu pasti kemungkinan besar akan terjadi. Namun biasanya terjadinya nggak lama. Biasanya hanya paling enggak 1 atau 2 hari setelah vaksin. Sejauh ini efek samping yang terekam seperti itu. Efek samping berat sejauh ini belum. Saya bicarakan untuk vaksin di Indonesia ya. Untuk vaksin di luar negeri kan mungkin teman-teman juga udah lihat gitu, ada beberapa laporan lantas kondisinya menurun habis vaksin gitu. Kemudian ada perdarahan, penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah lihat laporannya vaksinnya Pfizer atau kalau nggak salah AstraZeneca gitu. Ada kejadian seperti itu. Namun untuk vaksin yang produksinya di Indonesia, Sinovac, Sinopharm, sampai saat ini sih efek samping yang terekam seperti itu. Moga-moga tidak ada efek samping lain gitu. Tapi seenggaknya kita bisa kasih tahu ke orang bahwa apa efek samping vaksin yang kira-kira seperti itu. Gitu. Vaksin untuk COVID yang saya dengar sih Dok ya, tapi saya belum tahu jelas. Itu kayaknya banyak ya untuk yang di Indonesia. Vaksin apa aja ya? Kalau misalnya merah putih, itu tuh beda-beda atau gimana sih? Beda. Jadi sebetulnya vaksin yang sedang berjalan saat ini itu yang Sinovac atau Sinopharm itu yang sedang berjalan. Mereknya macam-macam tapi intinya isinya sama gitu. Nah kalau merah putih itu agak beda. Merah putih itu vaksin yang sedang dikembangin oleh lembaga IKMEN, kalau teman-teman pernah dengar, salah satu lembaga penelitian yang terkenal di Indonesia. Nah si vaksin merah putih ini lumayan menarik lah proyeknya karena dia mencoba membuat vaksin dari berbagai jenis gitu. Jadi misalnya yang Pfizer kan teman-teman tahu mungkin mRNA gitu. Kita kan sekarang inactivated virus. Jadi dia bikin dari segala macam bentuk vaksin, dicobain mana yang nanti ternyata berhasil paling baik. Tetapi sepanjang pengetahuan sampai saat ini vaksin merah putih ini masih dalam tahap uji coba. Jadi belum sampai dicobakan pada manusia. Karena kan tahapan kita penelitian itu satu dicobain dulu di lab atau dicobain ke binatang, lalu kemudian dicobakan ke manusia, aman di manusia, baru kemudian bisa disebarluaskan. Nah, vaksin merah putih ini sampai tahapnya saat ini masih di lab, gitu. Itu harapan baik sih, tapi saat ini belum ada saran, belum dilepas ke masyarakat lah istilahnya. Belum diproduksi massal ya. Jadi yang penting inti dari adanya vaksin itu adalah ya supaya membantu atau meringankan pencegahan dari COVID-19 itu sendiri ya. Betul. Berbagai macam
vaksin ini intinya adalah sama ya. Oke. Nah satu lagi nih dok, kalau misalnya tadi kan kita bicara soal efek samping. Nah kalau misalnya sudah pernah kena COVID, boleh nggak untuk vaksin lagi gitu atau gimana? Boleh dan harus. Untuk masyarakat yang pernah kena COVID, dianjurkan 3 bulan setelah dia sembuh itu dapat vaksinasi COVID gitu. Sekarang sih memang belum berjalan nih gitu. Yang tadi aku sampaikan Tia, bahwa kalau nakes sudah mulai gitu loh. Nanti pada masyarakat umum yang pernah kena harus vaksinasi sekali lagi. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kalau udah kena infeksi sekali, lantas dia akan kebal terhadap COVID. Jadi pada saat dia kena, kan dia ada kekebalan terhadap COVID. Habis itu kan kekebalannya turun untuk pelan-pelan. Nah, pada saat turun pelan-pelan diserang lagi dengan vaksin. Gitu. Harapannya nanti kekebalannya bisa berlangsung lebih lama. Iya. Jadi mesti. Harus ya? Harus. Jangan mentang-mentang, udah pernah COVID nih. Gitu kan, gak bisa Soalnya juga. kan kalau dari keluarga sih ya, kan maksudnya yang nggak bilang yang tua-tua sih, tapi sama beberapa anggota keluarga yang maksudnya kuno juga, mereka tuh menganggapkan bahwa ketika udah kena COVID, mereka sembuh, imunnya tuh kebal. Jadi udah gak takut tuh sama namanya COVID lagi. Itu salah berarti ya. Sekali lagi kalau pada COVID ini semuanya masih awang-awang. Gak ada yang bisa benar-benar mastiin. Tetapi kalau kita ngomong soal angka, soal data, kan sekarang kalau dia Sarah perhatiin, mulai ada orang-orang yang ngecek antibody itu vaksin kan. Nah, kalau orang iseng-iseng cek antibody tuh, ternyata orang-orang yang kena infeksi COVID beneran sama orang yang divaksin, kekebalan tubuhnya sekilas lebih tinggi yang kena COVID beneran. Gitu. Tapi sekali lagi nggak ada yang bisa jamin dengan kekebalan setinggi itu lantas nggak kena lagi gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk divaksin, vaksin walaupun udah pernah kena infeksi COVID. Jawabannya satu, karena nggak ada yang bisa menjamin. Gitu. Agak beda kasusnya dengan kasusnya apa ya, kayak cacar air misalnya begitu, yang kalau udah kena ya udah gitu. Kalau ini COVID bukannya nggak kebal seumur hidup, kita belum tahu. Aduh, ketidaktahuan ini membuat saya pasti galau ya. Galau betul, ketidakpastian. Sama kayak cuaca ya, cuaca di Jakarta ya nggak pasti, gitu. berubah-ubah gitu kan. Nah kalau misal, dok, kan kalau misalnya setelah divaksin kan bukan berarti juga kita boleh lepas masker lalu lili kemana-mana ya dok ya. Berarti tetap harus 3M dan menjauhi kerumunan dan apa satu lagi, menjaga diri, kalau bisa jaga jarak. 3M atau 5M ya sekarang 5M ya? 5M ya berubah. Betul, karena tadi sekali lagi nggak ada yang bisa jamin setelah vaksin COVID nggak kena COVID. Bahkan dikatakan masih bisa kena tapi nggak berat. Tapi siapa juga sih yang mau kena tapi nggak berat? Kalau bisa ya nggak kena kan. Tetap harus proteksi diri gitu, mesti rajin. Orang kita aja nggak berani kok, misalnya nih kita udah divaksin kan, terus nggak ada yang masuk ruang COVID nggak pakai masker gitu misalnya, itu sih namanya nekat. Iya. Semua tetap pakai pakaian astronot ya. Tetap. Karena sekali lagi kita belum tahu. Kita belum tahu nih ya ke depannya. Tapi yang kita tahu adalah hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Kak Glory Oyong. Apa kabar Kak? Halo Kak. Halo, apa kabar semuanya? Baik Kak, luar biasa. Kakak gimana kabarnya? Kabar baik nih. Aku hari ini jadwal vaksin dosis kedua. Wih. Jadi mungkin sebelum ngobrol-ngobrol berlanjut, aku perkenalkan ya, Kak Glory ini seorang presenter, seorang wartawan dan juga Kak Glory ini merupakan salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Untar. Kak Glory, perkenalkan ini Dr. Velma. Salam kenal ya Glory. Apa kabar? Senang kenal sama Glory. Halo semuanya, Untarian. Iya dong. Oke. Aku nyimak dari tadi nih, cuman benar-benar paham banget kita harus jaga protokol kesehatan ya dok ya. Meskipun udah vaksin kayak tenaga pengajar gitu kan, saya kan termasuk karena jurnalis gitu kan, mendapatkan vaksin untuk prioritas di tahap yang awal ini. Udah dosis yang kedua hari ini, jadi tetap harus jaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Setuju banget dok. Benar banget ya. Kak Glory, mau nanya dong Kak. Kak Glory kan maksudnya sekarang ini masih aktif bekerja di luar ya Kak ya? Masih WFO ya Kak ya?
Iya, jadi aku WFO itu karena kan masih harus siaran ya. Heeh. Jadi cuman nggak sesering dulu sih, karena dulu itu kan siarannya setiap hari. Nah, sekarang karena pandemi, jadi jumlah orang di dalam studio itu juga dibatasi. Kalau tadinya kita siaran itu bertiga, tapi sekarang siarannya berdua. Jadi akhirnya kita digilir-gilir, mungkin nggak setiap hari siaran, tapi ada waktu-waktu yang aku harus ke kantor juga, karena sekarang kan aku represent corporate communication-nya Kompas Gramedia juga. Jadi harus datang untuk weekly meeting gitu. Tapi tetap sih kita usahakan sebisa mungkin kalau bisa online akan online. Dan ketika tidak bisa online, jumlah yang akan hadir pun dibatasi supaya tetap protokol kesehatannya bisa dijaga. Misalkan dalam satu ruangan kita hanya bisa berjarak sekitar 1 atau 2 meter, itu muat 5 orang ya 5 orang gitu. Sisanya hybrid. Jadi sebagian offline, sebagiannya lagi online. Kayak gitu sih. Oke, tadi kan Kak Glory bilang ini udah Kak Glory hari ini penjadwalan vaksin lagi ya Kak ya? Nah, iya aku hari ini booster yang kedua nih. Oh, iya. Berarti udah ngikutin dari awal ya Kak? Nah, kalau menurut Kak Glory nih, seberapa penting sih vaksin menurut Kakak gitu? Secara kan Kakak kan emang kerja di luar ruangan terus ya, maksudnya WFO gitu. Seberapa penting sih vaksin untuk Kakak gitu? Ya, menurut aku sih vaksin ini penting banget ya, karena pertama kita mendukung program pemerintah untuk penciptaan herd immunity kan. Jadi memang dengan kita divaksin, kita sudah ikut ambil bagian, partisipasi aktif nih untuk program pemerintah, itu yang pertama. Nah yang kedua, dengan kita divaksin, tidak hanya melindungi kita misalkan dari paparan virus corona ya, yang saat ini sedang pandemi, tapi juga kita ikut menyumbangkan perlindungan bagi keluarga kita atau orang-orang terdekat yang tidak bisa divaksin. Contohnya kayak di rumah saya itu ada 2 balita kan. Jadi mereka kan belum termasuk bisa divaksin karena usianya masih di bawah 5 tahun. Dan ada juga orang tua, lansia yang waktu itu kan awal-awal masih belum bisa divaksin. Nah, sekarang syukurlah dengan program dari pemerintah, lansia menjadi prioritas untuk divaksin. Nah, tapi ada juga orang tua saya yang kategori usianya itu masih produktif di bawah 60 tahun dan belum bisa divaksin kan karena belum masuk kelompok masyarakat prioritas yang saat ini sedang divaksin, yaitu ya kelompok tenaga pengajar, terus kemudian pemuka agama, wartawan, dan kemudian mungkin pelayan publik gitu ya. Nah, mereka ini yang belum bisa masuk kategori divaksin kan tidak bisa menerima vaksin saat ini, harus menunggu. Nah, artinya dengan kita divaksin, kita sudah memberikan perlindungan itu kepada mereka, orang-orang yang kita sayangi yang belum bisa divaksin saat ini. Jadi menurut aku penting banget. Dan lagi sebagai wartawan ya, sebagai jurnalis, dan apalagi saat ini saya merangkap juga sebagai humas, itu bertemu orang kan, meskipun dalam saat-saat pandemi ini tentu kita batasi pertemuan tersebut, dan kalaupun bertemu seperti yang sedang ada di ruangan podcast ya, pakai masker gitu kan, bahkan kadang-kadang kalau aku pakai face shield lagi untuk perlindungan gandanya. Nah itu semua tetap harus kita lakukan, tapi dengan kita divaksin paling tidak kita sudah bisa menerima kekebalan tubuh ya dari antibodi yang dibentuk dari vaksin tersebut. Nah bagi pekerjaan seperti saya yang mungkin agak susah gitu ya untuk tidak di rumah aja, jadi ketika kita harus siaran kan harus ke studio. Jadi seperti itu menurut saya penting banget menerima vaksinasi. Berarti betul sama yang tadi Dokter Velma bilang ya, kebanyakan itu adalah klaster pekerja dan keluarga ya. Maka tadi juga Kak Glory bilang seberapa penting vaksin itu ya untuk mencegah penyebaran COVID lagi di lingkungan rumah di mana mereka tuh belum bisa menerima vaksinasi itu juga ya. Betul. Jadi nggak hanya untuk melindungi diri tapi juga untuk melindungi orang lain gitu ya. Kak Glory cerita dong, kemarin waktu habis divaksin apa yang dirasakan? Deg-degan. Mungkin ini hampir mirip ceritanya sama nakes yang katanya biasanya kan menyuntik orang atau merawat orang gitu ya. Tapi ketika kita yang disuntik gitu ya, ketika kita yang menerima vaksin deg-degan juga sih. Nah, aku wartawan juga kemarin-kemarin ya, kalau kita wawancara atau meliput orang yang sedang mungkin di treatment atau pada saat sakit di rumah sakit itu kayaknya biasa ya. Tapi ketika kita yang mengantri untuk divaksin, wow deg-degan juga. Pertama deg-degannya apakah aku lolos screening kesehatan awal? Karena kan memang dari riwayat aku punya asma gitu ya dulu ketika masih remaja. Jadi ketika ditanya, ini obat-obatan, oh untungnya sih aku nggak ada obat-obatan rutin yang aku minum selama 2 mingguan terakhir, dan asmanya juga kan itu sudah lama gitu. Nah itu pertama, itu deg-degannya, ini lolos nggak di screeningnya nih. Yang katanya teman-teman kalau bercandaan ya, lama banget ya screeningnya, kita ditanyain semua riwayat sampai mantan-mantan. Waduh. Enggak bercanda. Jadi maksudnya itu benar-benar kita di screen supaya tahu ada nggak sih faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa menerima vaksinasi gitu. Nah, ketika itu sudah lewat, kan kita menghadapi jarum suntik gitu ya. Nah, ketika itu juga perasaannya deg-degan karena vaksinasi dewasa ini
kayaknya aku udah lupa nih rasanya vaksinasi, karena kan dulu waktu masih kecil ya. Jadi vaksinasi dewasa ini tuh kayaknya nggak pernah lagi kan. Nah ketika itu ya deg-degan. Tapi ketika sudah disuntik sih rasanya nggak seperti yang kita bayangkan, ketakutan kita ya. Oh udah selesai gitu, kayak kegigit semut aja. Dan ketika itu sudah masuk memang agak-agak pegal sedikit, cuman kata perawat di situ, dokter di situ, nggak usah digosok-gosok Bu katanya, biarin aja. Oh ya udah. Terus banyak minum air. Nah ini aku mungkin kadang-kadang kita nggak terasa dehidrasi atau kita nggak berasa haus karena pakai masker ya. Itu kadang-kadang tuh kita jadi malas minum gitu kan, atau kadang-kadang juga merasa nggak terlalu kering tenggorokannya, karena kalau berbicara kadang-kadang kering kan. Nggak terasa nih mau minum, nah ternyata harus banyak minum air. Nah di masa 30 menit observasi setelah vaksin, itu pun juga deg-degan. Langsung apa ya, kayak sekelibat gitu ya dok ya, ini pusing nggak ya? Atau ini efek-efeknya nih? Jadi kadang-kadang tuh ada yang, ini perasaan atau ini memang efeknya gitu. Tapi kayaknya banyak kan lebih ke psikologis sih. Karena setelah 30 menit duduk di ruang observasi, nggak ada efek terlalu, apa ya, yang terlalu terasa banget gitu mempengaruhi sih. Kecuali ya agak lapar, mungkin karena udah jam makan siang juga sih waktu itu ya, karena vaksinnya kan jam 10 ke jam 12, nah itu jadi banyak yang bilang lapar ya gitu, tapi itu sih kayaknya memang lapar aja karena udah siang. Nggak terlalu ini sih dampaknya kalau aku ya, nggak terlalu terasa banget. Berarti dok, kalau saat divaksin juga ada efek samping ke setiap orang juga beda-beda kan ya? Beda-beda, kayak yang tadi Glory bilang, efek lapar. Itu sebetulnya nggak tercatat loh di literatur bahwa abis vaksin lapar. Tapi entah kenapa kami juga banyak yang lapar. Kayak sehari setelahnya selera makan lebih meningkat gitu. Itu nggak sih Glory? Pengen makan banyak gitu ya Kak Glory. Apa alasan doang ya? Mungkin karena udah lega juga ya dok. Jadi mungkin perasaannya karena udah selesai gitu ya. Jadi relax gitu, terus bawaannya pingin makan gitu. Karena kalau lagi tegang kan nggak pengen ngapa-ngapain ya. Nah bisa, itu salah satu alasan, betul. Kak Glory, kan pasti Kak Glory juga tahu ya Kak, maksudnya banyak orang-orang di sekitar kita di masyarakat itu masih banyak yang nggak mau divaksin kan kayak Kak. Kalau menurut Kak Glory sendiri nih, tadi kan Dr. Velma udah sedikit sharing juga kan cerita mengenai pandangan masyarakat yang kenapa sih nggak mau divaksin gitu. Nah kalau menurut Kak Glory nih, kira-kira kenapa ya? Kok banyak masyarakat yang masih nggak mau divaksin gitu? Padahal kita tahu kayak sosial media juga di mana-mana banyak gitu kan ngasih tahu bahwa vaksin itu untuk saat ini menjadi jalan lah untuk kita tuh bisa mencegah penyebaran COVID lebih banyak lagi. Iya, jadi kalau penolakan vaksin ya, ini rasanya bukan baru sih, karena kalau kita sama-sama tahu, vaksinasi pada anak saja banyak orang tua juga ada kelompok yang menolak vaksin kan, gitu, dengan alasan ya nanti bisa sendiri membentuk antibodi dengan alami dan lain sebagainya, kemudian dengan ada kepercayaan tertentu yang kemudian mereka tidak mau memvaksinasi anaknya. Aku rasa sama juga di vaksinasi dewasa ini, apalagi ketika orang masih parno gitu ya dengan pandemi COVID, mereka merasa ada yang juga masih nggak percaya COVID itu terjadi loh gitu ya. Itu masih ada juga masyarakat yang merasa ini COVID cuma buatan media aja, pembuatan pemerintah aja nih untuk komersil, untuk bisnis vaksin, bisnis obat gitu. Itu banyak juga yang masih merasa seperti itu. Jadi menurut saya pandangan orang itu memang berbeda-beda. Dan kenapa banyak orang yang mungkin takut divaksin atau menolak vaksin itu hanya karena mereka belum mendapatkan informasi yang benar. Jadi disinilah kuncinya kita sebagai agen-agen gitu ya, sebagai duta-dutanya kesehatan yang bisa ikut meyakinkan gitu, ikut memberikan informasi yang benar. Sebagai media, sebagai jurnalis, aku punya duty, punya tanggung jawab itu. Nah, sebagai kita semualah sebagai masyarakat kita bisa menjadi duta-duta untuk informasi yang benar tersebut. Karena banyak yang mengatakan satu pertentangan agama gitu ya, atau kepercayaan. Tapi Majelis Ulama Indonesia, kemudian persatuan tokoh-tokoh agama yang agamanya percaya di Indonesia gitu ya, untuk 5-6 agama kepercayaan itu sudah menyatakan vaksin ini aman, vaksin ini halal. Secara keimanan juga mereka ikut juga sebagai tokoh agama meyakinkan para jemaat atau jamaahnya gitu ya untuk mau divaksin. Nah, yang kedua dari sisi kesehatan, kayaknya udah sering banget ya kita dengar juru bicara pemerintah ya, dari Kemenkes gitu kan, dari khusus untuk program vaksinasi juga, bahkan tidak hanya juru bicara yang biasa-biasa nih, sampai yang menarik juga dalam artian penampilannya Dr. Reisa gitu kan, yang orang mau dengerin karena followersnya banyak gitu ya, dan juga banyak juru bicara lain, Dr. Nadia dan lain sebagainya, termasuk dokter juga yang
yang ada di sini bersama kita gitu kan ikut juga menyebarkan informasi yang benar soal dari sisi kesehatan kenapa sih kita harus divaksin kan gitu. Jadi menurut aku dengan informasi yang benar itu sampai, aku punya pengalaman sih. Jadi ada teman yang orang tuanya itu masih nggak mau divaksin karena dengan pola pikir yang salah itu. Nah sebagai anak gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat diberikan pengertian, mereka mau kok. Jadi pada dasarnya mereka hanya mungkin selama ini mendengar desas-desus, oh vaksin begini, vaksin begitu, di negara ini ada yang meninggal, di negara ini ada penggumpalan darah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya mereka takut. Nah, ketakutan itulah yang membuat orang banyak kemudian membatasi diri atau menolak gitu untuk saat ini divaksin. Nah, kalau dibilang menolak saat ini untuk dengan alasan iya diprioritaskan dulu deh kepada yang lain gitu ya. Nah, saat ini memang vaksinnya masih terbatas. Jadi bisa tuh dengan alasan seperti itu ya. Oke deh, saya mendapatkan hak untuk mengambil vaksin saat ini, tapi saya prioritaskan yang lain, saya nanti. Nah, tapi ketika nanti ini sudah menjadi kewajiban dalam artian ya sebenarnya saat ini juga wajib ada undang-undangnya loh. Karena di saat wabah, di saat pandemi itu negara gitu ya dengan undang-undangnya itu memiliki hak untuk ibaratnya dalam tanda kutip ya, memaksa warganya untuk tunduk taat kepada hukum dan menerima vaksinasi. Bahkan kalau sempat dengar di Jakarta aja sudah ada denda ya, sekitar 5 juta rupiah jika menolak vaksinasi dan lain sebagainya. Tapi tentu pendekatan kita tidak mau pendekatan yang kuratif. Pendekatan kita tuh pendekatan yang persuasif kan begitu ya. Nah, jadi hukumnya ada, undang-undangnya jelas di masa pandemi, di masa kita sedang menghadapi wabah, kita harus ikut partisipasi di vaksin gitu ya. Tapi ya tentu informasinya juga harus disampaikan dengan baik. Menurut kunci cuma itu sih. Ketika informasi sudah nyampe, mereka kemudian yakin, rasanya sih tidak ada yang menolak divaksin lagi. Berarti Kak Glory benar-benar mendukung banget untuk setiap kita tuh ikut vaksin ya. Semangat vaksin, hidup vaksin. Kalau udah dapat kesempatan, semuanya vaksin ya. Oh, Oke, harus. Okay. Saya juga lagi menunggu, Kak. Dengarkan nanti ya ketika Juli perkuliahan atau sekolah itu akan mulai tetap buka, ini kan menjadi prioritas juga nih dari Kemendikbud ya, tidak hanya dosen, karena usia mahasiswa kan ada yang di atas 18 tahun kan, jadi itu sudah bisa masuk golongan vaksin juga sebenarnya. Dan menarik ya tadi Kak Tia, Kak Glory sempat bilang banyak masyarakat yang berpikir mengenai vaksin itu menyebabkan tuh malah habis divaksin mereka kena COVID. Gimana tuh dok? Itu benar nggak? Nggak bisa menghindari. Karena gini, sebetulnya pada saat habis divaksin, kekebalan tubuh tuh baru efektif mencegah COVID tuh kira-kira sebulan. Setelah vaksin kedua loh, bukan vaksin pertama. Jadi artinya setelah divaksin, ada rentang kira-kira 1 bulan orang tersebut bisa amit-amit kena COVID sebelum kekebalan tubuhnya benar-benar bisa bekerja. Jadi mungkin kalau betul kena COVID, misinya di situ. Gitu. Jadi tetap harus protokol, mau nggak mau habis vaksin. 5M itu tadi ya. Betul. Berarti juga makanya Kak Glory juga di rumah aja ya Kak ya, setelah divaksin juga. Kita ketika 7 hari ya dok, kalau nggak salah ya, setelah divaksin itu benar-benar harus jaga kondisi juga kan dok ya. Betul. Ketika habis 14 hari gitu, kalau usia produktif itu kan sudah mulai ada antibody begitu kan dok. Setelah kan 14 hari itu juga jadwal untuk dosis yang kedua juga akan masuk ya. Tapi secara full 30 hari kalau nggak salah, benar nggak dok? Kalau dikoreksi kalau salah nih. Jadi kalau dihitung sebetulnya 30 hari ya baru ada antibody. 30 hari ya, setelah vaksin kedua, Glory. 30 hari ya. Setelah vaksin kedua. Artinya tidak hanya 30 hari itu aja loh, setelah itu pun kita harus jaga protokol kesehatan. Karena baru aja ada teman aku yang penyintas COVID. Jadi dia udah pernah kena COVID, sembuh. Kemudian setelah 4 bulan gitu ya, 5 bulan dia divaksin. Karena masuk kategori jurnalis juga divaksin. Kemudian 1 bulan dia kena COVID lagi. Jadi kurang apa ya, udah penyintas gitu kan, harusnya udah punya antibodi alami, sudah divaksin juga, jadi kemudian sudah mendapatkan perlindungan antibodi yang pertama ya, dosis yang pertama, tapi masih kena COVID. Mungkin ketika itu ada celah, agak kendor atau lain sebagainya. Nah, di sini mengingatkan kita semua sih, meskipun sudah divaksin, tetap saja harus jaga protokol kesehatan. Nah, tadi kan masyarakat nih ya, Kak Glory boleh nggak kasih pesan untuk masyarakat supaya nggak ragu divaksin gitu? Ya, buat saya yang pertama adalah ketika kamu sudah mendapatkan hak untuk divaksin saat ini, artinya kamu ada kelompok masyarakat prioritas pemerintah, yuk
ambil kesempatan itu, jangan ditunda-tunda. Karena pemerintah saja sudah setengah mati mengusahakan Indonesia mendapatkan vaksin. Karena vaksin ini juga rebutan di berbagai negara ya, itu rebutan vaksinnya. Ketika pemerintah sudah melakukan bagian yang terbaik, mendapatkan jatah vaksinnya, dosisnya untuk Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian kementerian-kementerian terkait lainnya, termasuk juga tenaga kesehatan, itu sudah juga berjuang ya untuk penyelenggaraan vaksin. Jadi mereka itu capek loh gitu ya, harus seharian, kemudian vaksinatornya juga harus belajar, kemudian juga meluangkan waktu gitu ya. Itu semua dilakukan bukan hanya untuk sia-sia loh gitu ya, itu untuk herd immunity. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kesempatan, yuk ambil vaksinnya. Yuk segera divaksin. Lindungi diri, lindungi juga keluarga yang kita kasih. Lindungi orang tersayang sekitar kita. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Glory sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu ya nanti ya di lain kesempatan ketika pandemi ini sudah berakhir gitu ya. Dan semoga terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Glory. Aku cuma bisa sebentar karena jam 10 ini aku sudah harus jalan ke GBK. Sudah harus vaksin untuk dosis yang kedua karena jadwalnya cuma sampai jam 12. Oke Kak Glory. Semoga apa yang Kak Glory sampaikan buat kita semua juga bisa kita terima dan kita makin mau ya untuk divaksin. Iya, terima kasih Kak Glory. Salam sehat terus. Semoga Kak Glory. Terima kasih banyak. Semuanya. Oke, Dok, balik lagi nih, Dok. Tadi dari yang sudah divaksin gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih ada pertanyaan tentang vaksin AstraZeneca itu apa tuh? AstraZeneca itu apa tuh? Ada beberapa vaksin yang dikembangin. Ada yang kalau yang kita kan inactivated virus, virus yang dilemahin gitu. Ada yang pakai apa sih namanya asam nukleat atau inti dari virusnya, mRNA contohnya, atau DNA misalnya. Ada yang pakai juga virus lain yang dimuatin partikel-partikel virusnya COVID. Nah, vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson adalah mengambil jenis-jenis vaksin yang berbeda tersebut gitu loh. Sebetulnya prinsipnya semua kerjanya sama, merangsang kekebalan tubuh atau antibodi seseorang terhadap virus SARS-CoV-2 gitu. Hanya memang yang dientrikan ke badan bentukannya beda-beda. Sampai saat ini dari penelitian terakhir dikatakan jenis mRNA itu paling baik untuk melindungi. Tapi akhirnya sampai saat ini rekomendasi dari internasional adalah apa yang ada di negaramu itu yang direkomendasikan. Gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet yang gimana-gimana ya Dok ya? Iya, banyak tuh yang nanti aja deh vaksinnya, nunggu vaksin yang dari luar datang. Iya. Saya bilang ini COVID-nya adanya sekarang bukan nanti. Gitu. Terlalu banyak menunggu ya Dok. Betul. Karena kan kita nggak pernah tahu. COVID itu tingkat penularannya tinggi loh. Gitu. Kalau penyakit lain mungkin lebih mudah dicegah. COVID itu penularannya tinggi. Jadi intinya kalau bisa vaksin sekarang ya sekarang, jangan tunggu nanti. Apapun jenis vaksin yang ada di negara kita, rekomendasinya seperti itu kok. Kalau bisa saat ini, kenapa harus ditunda gitu ya? Iya. Nah mungkin ini terakhir nih Dok. Ada nggak pesan untuk masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini? Baik, saya harus promosi ya berarti sekarang ya. Ini saatnya. Betul. Jadi hal pertama yang mau saya sampaikan dengan tegas adalah COVID itu ada. Itu dulu yang penting. Lalu kemudian yang kedua, sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa efektif membunuh virus COVID. Gitu. Berikutnya, tidak ada obat yang bisa mencegah virus COVID juga. Jadi udah susah diobatin, pencegahan juga nggak ada. Atas dasar hal tersebut, makanya salah satu alternatif yang paling cespleng buat mencegah infeksi virus COVID adalah vaksinasi. Itu cara terbaik, pilihan terbaik, dan yang terada saat ini. Mungkin gitu ya pesannya ya. Iya ya, jadi gitu Sarah. Kalau misalnya udah dikasih vaksin dari pemerintah, ikutin. Langsung aja daftar. Langsung daftar, periksakan diri ke dokter ya Dok ya. Kemudian kalau misalnya sudah bisa divaksin, jangan tunda-tunda lagi. Tadi keinget kata Kak Glory, kalau misalkan kita bisa bisa dilakuin juga sekarang. Tadi Dokter Selma juga ada nambahin lagi, yang mendingan lakuin ya untuk menjaga keluarga tersayang kita juga kan ya. Betul. Kalau usia muda seperti Tia, Sarah, badannya masih pada sehat-sehat. OTG ya Dok ya? Betul, OTG atau gejalanya ringan. Tapi gimana dengan orang lain yang tinggal serumah dengan kita gitu. Kita harus pikirkan nasib orang juga.
Sebetulnya COVID ini mengajak kita memikirkan nasib orang lain loh secara nggak langsung. Betul. Biasanya kan kita pikiran ya gitu doang gitu. Kalau sekarang kita dipaksa memikirkan orang lain juga jadinya gitu. Mau nggak mau ya dari vaksinasi ini mengajarkan kita untuk peduli dengan orang lain. Dan kalau misalnya kita sayang, ya lindungilah mereka dengan vaksinasi gitu ya Dok ya. Melindungi Itu sesama. bisa jadi slogan. Melindungi sesama dan melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Keren banget ya. Podcast kita keren banget ya. Timbul quotes-quotes baru. Iya benar-benar. Oke, terima kasih banyak Dokter Velma sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini di episode pertama podcast kita ya Sarah ya. Ini sesuatu yang bersejarah sekali nih dan kami berterima kasih dokter sudah mau hadir, sudah berbincang-bincang, kasih info banyak, insight banyak juga. Dan harapannya nih ya Untarian dan teman-teman nanti yang mendengarkan dan menyaksikan bisa dapat info dan juga mau untuk divaksin, tidak menunda-nunda lagi gitu dan memberikan informasi yang benar juga ke orang-orang yang disayang juga dan di media sosial tentunya. Betul. Saya Tia Dan saya Sarah. mohon undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Bye-bye.